tahammul hadis wal ada. Tahammul cara mengambil hadis, ada cara menyampaikan hadis. Gimana cara kamu dapat hadis itu dulu? Pertama, sama, saya dengar dari guru. Yang kedua, qiraah, saya baca buku guru. Yang ketiga, wijadah, saya menemukan guru. Yang keempat, ijazah, diijazahkan guru. Nah, ini cara namanya tahammul. Yang satu lagi ada cara menyampaikan hadis, disampaikannya di jamaah atau dituliskannya atau diijazahkannya. Aku ijazahkan semua riwayatku ini kepada engkau, kata si murid, qabiltu. Itu namanya tahammul wal ada. Tiga, ada seorang teman murtad karena menikahi wanita non muslim, lalu pernikahannya bertahan 4-5 bulan. Setelah selesai dia taat beribadah dalam Islam. Pertanyaannya, apakah selama ini ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat nasuha seakan-akan tak berdosa. Taubat nasuha, masuk Islam, jangan murtad lagi. Kasih tahu sama dia. Maka amal dia nol sampai dia sekarang. Dari sejak dia masuk Islam, baik ibadah, mati dia insyaallah mati husnul khatimah. Apakah yang harus dilakukan si laki-laki ini untuk kembali ke agama Islam yang benar? Illa man taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Taubat, beriman, beramal saleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk diganti Allah hasanat. Baik. Sekarang ini banyak terapel umrah pakai MLM, multi level marketing. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Haram. Jika Anda setorkan uang Anda 6 juta, Anda bisa mengajak orang 60 orang, maka Anda akan naik sekian juta. Anda akan berangkat, Anda akan dapat keuntungan. Diam saja dulu di rumah dapat uang 60 juta. Nanti akan berlibur naik kapal pesiar sampai ke Dia tak cerita kalau aku tak bisa ngajak orang yang 6 juta tadi kemana mas bro. Dia ajaknya cerita melambung. Orang udah membayangkan naik kapal pesiar, naik mobil Ferrari, naik Harley Davidson. Ketika dia tak sanggup mengajak kawan, duit 6 juta tadi balik apa tak balik? Tak balik. Kalau ada 1000 orang, 6 miliar. Itulah yang menutup riba. Itu ghish, tipu, haram. Hati-hati. Dari sejak dulu MUI tak pernah mengeluarkan itu. Kenapa orang banyak ikut? Tempat kita ini kan tak ada hukum. MUI melarang, orang bukan takut. Polisi tak ada menangkap. Berkeliaran, ramai. Hati-hati, jangan terjebak pada ini. Bagaimana hukumnya memandikan jenazah dengan selang pemadam kebakaran? Itu selang pemadaman itu dipegang 4 orang berotot tegap itu. Ditembakkan itu. Oh, menyiramnya pelan-pelan. Siram pelan-pelan. Kalau ada yang membolehkan, nanti kalau dia mati kita semprot begitu. Disiram pelan-pelan. Pelan-pelan disiram. Makanya yang memandikan itu waktu Nabi meninggal dunia, kenapa Abu Bakar Siddiq tak memandikan? Kenapa Utsman tak memandikan? Kenapa Sa'ad bin Ubadah tak memandikan? Lihatlah berapa tamaknya sahabat Nabi itu. Mereka hanya sibuk politik. Kenapa mereka tak memandikan? Ini kata orang Syiah laknatullah alaihim. Mereka tak memandikan. Kenapa tak mereka memandikan? Yang memandikan itu keluarga mas. Yang memandikan Nabi itu siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Keluarga yang mandikan, bukan orang lain. Maka anak-anak kita dididik tata cara mandikan jenazah, supaya dia mandikan kita. Ibu-ibu yang mulutnya kasar, yang ngomongnya menyakiti hati orang, anaknya tak pula mandikan. Siap-siaplah disemprot mereka pakai semprot. Inilah ibunya, dicucukkannya ke hidung. Bagaimana hukumnya hanya percaya pada kitab Al-Quran saja, tapi tak percaya kepada kitab hadis? Maka dia takkan sholat. Orang yang tak percaya hadis dijamin 100% tidak akan sholat. Ada dalam Quran sholat subuh 2 rakaat. Ada dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat. Dia tidak akan bayar zakat. Ada dalam Quran kalau kambing 40 ekor, kambing 1. Mana ada? Dia tidak akan pergi haji. Ada dalam Quran tawaf 7 putaran. Ada dalam Quran sa'i itu 7 bolak-balik. Tak ada. Ada dalam Quran cerita melontar jumlah 7. Tak ada. Orang yang mengatakan aku percaya Quran tapi tak percaya hadis, kafir. Karena sebetulnya dia ingin menjatuhkan Al-Quran. Hati-hati. Menurut Ustaz, adakah
indikasi rezim Jokowi menjadikan Indonesia seperti Suriah. Saya tak pakar politik. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau bicara pada yang perkara kau tak punya ilmu. Titel saya bukan MSI. Kalau MSI paham dia, karena MSI itu master segala ilmu. Saya belajar hadis, belajar fikih. Adapun analisa politik, baca banyak Twitter, BBM, WhatsApp, baca analisa politik banyak sekali. Apakah kaum liberal dapat dikatakan saudara seiman? Tengok, kalau sampai dia pada tingkat Al-Quran tidak relevan dengan zaman, Al-Quran itu hanyalah bisikan-bisikan, dongeng-dongeng, maka dia kafir. Tapi yang menetapkan dia kafir itu pengadilan. Ulama bersaksi, Syekh Muhammad Al-Ghazali bersaksi, saya wallahi, tallahi, billahi, Muhammad Al-Ghazali bersaksi bahwa Farag Fodah liberal dan dia kafir karena dia mengatakan Quran tidak relevan, hukum hudud tidak relevan. Mati Farag Fodah, dibunuh. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Yusuf Qaradawi. Apa hukum mengikuti asuransi? Sudah terjawab tadi. Bagaimana cara pembagian harta warisan tanah, rumah dijual 2 miliar 500 juta. Karena orang tuanya, ibu dibelikan rumah seharga 350 juta. Anaknya ada 10 orang. Yang perempuan ada 4 orang. Yang laki-laki 6 orang. Pembagian hartanya Pak Ustaz. Ibu mendapat 1/6 karena ada anak. Hitung sendiri pakai kalkulator pembagian. Ibu mendapat 1/6 karena ada anak. Dah, selesai. Sekarang anak-anaknya. Ibu tadi yang dimaksud emaknya. Yang meninggal ini ayah. Harta warisan mau dibagi, emak masih hidup, 1/6. Sekarang saudara-saudara kandung. Setelah potong 1/6, sisanya tadi berapa? Hitung sendiri, sisanya dibagi. Ada 4 orang, laki-laki 6, perempuan 4. 6, 12, tambah 6, tambah 4, 16. 6, 12, tambah 16. Sisa tadi bagi 16. Dapat berapa tadi sisa? Bagi 16. Nah, udah dapat 16 bagian, ya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Laki-laki 6. 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, habis 12. Tinggal 4. Nah, 4 itu bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Nah, begitu cara membagi. Itu cara membagi simple, cara membagi sederhana. Bagaimana hukumnya kalau istri memarah suami di muka orang lain? Ada model, ada spesies manusia macam ini. Berani dia marah sama suaminya, itu menunjukkan dari awal suami itu letoy. Tak ada harga diri dia. Makanya dari awal tuh mesti bukan keras, tegas. Mesti tegas dari awal. Cara berpakaian. Kalau sudah 2-3 anak lahir, tak bisa. Dari awal. Ini dari pacaran pula lagi, habis, rusak. Anak-anak ibu yang laki-laki, anak-anak bapak laki-laki, ajarkan dia tegas. Kalau tidak, kasihan dia nanti. Bukan kasihan di dunia, di akhirat. Tak bisa dia menolong dirinya di hadapan Allah SWT. Bininya sampai tahap sampai berselingkuh pun bininya dia tak bercakap lagi. Kerbau cucu hidung. Nih, hati-hati. Bagaimana hukum kalau ada wasiat tidak dilaksanakan? Makan haram. Kalau aku mati nanti, ini tolong sawit 2 hektar, bagikan ke masjid untuk biaya operasional. Tidak diserahkan, maka ahli waris semuanya makan haram. Duit sawit 2 hektar itu dibagi-bagi, dibawa ke Makkah, tak diterima hajinya. Bersedekah, berinfak, sedekah, makan haram. Cepat kalian wasiat, kumpul balik ahli waris, keluarkan wasiat itu. Tak ada gunanya makan haram. Sebentar aja kita menikmati itu di dunia ini, haram saja kerja kita. Bagikan. Pak Ustaz, sholat tahajud, kata orang bagusnya bangun tidur tengah malam. Apabila orang itu usahanya jual buka sore sampai jam 2 pagi, dia tak tidur, bagaimana? Sholat saja, dia dapat pahala qiyamul lail. Kalau dia pakai tidur dulu, tahajud artinya melawan kantuk. Pulang jam 2 malam, cuci tangan, cuci kaki, berwudu, sholat sunat tahajud 8 rakaat. Habis itu sholat witir 3, habis itu tidur jam 4, jam 5 azan, sholat subuh. Saudaraku yang security, yang jaga malam,
yang buka rumah makan sampai tengah malam, jangan sampai gara-gara tak tidur lalu tak tahajud sama sekali, menyesal seumur hidup. Dikatakan bahwa kalau kita berbuat zalim terhadap orang, maka pahala kita akan diambil oleh orang itu. Apakah maksudnya amal pahala kita yang telah kita lakukan akan habis diambil semuanya untuk orang yang kita zalimi? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, datang menghadap Allah membawa salatnya banyak, wasyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak. Lalu orang yang menzalim itu diambil, ukhizat hasanatuhu, diambil salatnya, berikan kepada orang dia zalimi, diambil puasanya, diambil habis. Faniyat hasanatuhu, habis ibadahnya, walam yuqadha alai, yang ngantri masih panjang. Ukhizat khatayahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilaihi, ditimpakan ke dia, summa turihat finnar, campakkan dia dalam api neraka. Hadis tentang al-muflis. Muflis, orang bangkrut. Apa hukumnya saat mempelajari ilmu tasawuf untuk memutus kaji menyerahkan pisau, kain putih, beras dan lain-lainnya? Itu tuan-tuan guru itu aja membuat-buat. Kenapa dia minta pisau? Dia mau masak, tak ada pisau dia. Kenapa dia minta kain putih? Kain putih untuk kain kapan mati. Kenapa dia minta beras? Dia mau masak, tak ada beras dia. Hitung sebagai sedekah. Tapi kalau dikatakannya ini sebagai sunnah memutus kaji, tak ada dalil dari hadis Nabi SAW. Dulu orang memutus khatam Quran pun pakai pisau, pakai kain putih, pakai beras. Itu tradisi saja, tradisi daerah. Bukan. Mohon penjelasan dengan sutroh, Pak Ustaz. Saya sholat itu bagusnya ke arah tiang, sholat itu bagusnya ke dinding. Maka tadi saya sholat sunat isyraq di depan. Kenapa? Supaya orang tak lalu lalang depan kita. Maka kalau tak ada tiang, tak ada dinding, letakkan sutroh. Nabi udah letakkannya apa? Tombak. Tancapkan tombak. Kalau tak ada tombak, pedang. Tak ada pedang, mobil Kijang Innova itu letakkan. Putar. Nah, sholat di samping. Allah, nampak pula tak kucing di bandnya. Itu namanya sutroh. Jarak dari kita ke sutroh, jangan ada orang lalu lalang. Kalau ada orang lalu lalang, letakkan. Cuman orang kita ini tak paham, kita gini kan disalaminya pula. La ilaha illallah. Lebih baik engkau tegak 40 tahun menunggu daripada kau lewati. Ini namanya sutroh. Nah, apa hukum sutroh itu? Nanti bapak kalau ada menengok masjid, di depan ini diletakkan kursi, diletakkan tiang, diletakkan rotan. Itu dia pakai pendapat Syekh Nasiruddin Albani dalam sifat salat Nabi. Sutroh hukumnya wajib. Tapi kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia, sutroh hukumnya sunat muakkad. Beda. Kalau wajib mesti ada, kalau sunat muakkad harus ada. Kalau tak ada ya tak apa-apa. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islami wa Adilatuh, sunnah, tidak sampai wajib. Jadi Pak Ustaz, bagus ada sutroh supaya orang tahu dan tidak lalu lalang. Ini masalah sutroh. Ustaz condong kemana? Sunat, tidak sampai pada wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah sholat tak pakai sutroh. Seandainya wajib, pasti dia tak sholat karena tak ada sutroh. Sudah saya tulis lama, bukunya 77 tanya jawab sholat. Ada situ pembahasan sutroh. Udah saya beli buku itu Pak Ustaz. Terus kenapa? Masih berplastik lagi Pak Ustaz. Di surat Al-Ma'idah 51 sudah jelas bahwa kita tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. 41 51. Bagaimana hukumnya kalau di perusahaan kita Pak Ustaz? Selama tidak ada kait mengait dengan akidah, dia tidak maksa bapak ibu doa pagi bersama, oh Allah Bapa di sorga, haleluya. Tak ada singgungnya masalah agama, tak dipaksanya Natal bersama, lakum dinukum waliyadin. Dia paham, tak semua mereka ini jahat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan karena kamu benci lalu kamu bersikap tidak adil. Jangan. I'dilu, bersikap adillah. Islam tidak mengajarkan sweeping, pukul rata. Tak semua dia jahat, ada yang baik, memang tak banyak. Kalau kebetulan dapat bapak yang baik, sopan, tak masalah. Tapi kalau dia sudah bawa akidah, tak ada tawar-menawar. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang Syafi'i Ma'arif yang membela-bela si Ahok? Mungkin dia udah 81 tahun, udah tua sekali. 81 itu sudah
Rufi'al qalam. Pena sudah terangkat, sudah tak terhitung lagi. Hidup aja dia udah alhamdulillah. Mungkin kencingnya pun udah pakai pampers. Jadi saya no comment aja lah. Kita doakan mudah-mudahan dia husnul khotimah. Tapi dia bukan ulama selevel Buya Hamka, bukan. Buya, dia tamat dari Amerika, jurusan sejarah. Tapi orang awak kok. Dari ketek itu memanglah tertanam Islam. Makanya jangan heran kenapa Tirmizi Tahir itu diustadkan, diulamakan. Dia tidak punya basic formal sekolah agama enggak. Tapi orang Minangkabau itu dari kecil memang sudah disurau mengaji. Maka walaupun dia tak sekolah agama, basic agama dia punya. Tirmizi Tahir itu emaknya ustazah. Walaupun dia angkatan laut, tapi dia diustadkan. Kemana maknya pengajian dia ikut. Secara formal dia tak punya LCM Anda, tapi kaji agama. Maka kalau ada orang Minangkabau tak paham agama, itu hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa bersilat dan pandai azan. Karena dia surau. Surau tak bisa dilepaskan dari budaya Minangkabau. Apakah bekerja di bank sebagai penunjang operasional termasuk riba? La'anallahu akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, yang menerima perwakilan transaksi. Wa katibahu, yang menuliskan transaksi. Tengok, Nabi tak hanya mengatakan yang makan. Akilar riba, yang memakan. Wa mukilahu, yang mewakilkan transaksi. Friend, bro, tolong wakilkan ya, aku sedang sibuk nih, kau aja yang wakil. Kena juga. Wa katibahu, penulisnya, administrasinya. Hati-hati. Sedangkan kita selalu minta Allahumma barik lana fima razaqtana, berikan kami berkah. Tak ada berkahnya duit hantu dimakan setan. Berapa lama kita menikmati itu? Cari yang lain yang lebih barokah. Apakah melarang orang mencaci maki kafir yang berbuat salah termasuk membela kafir? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisanih, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbihi, dengan hati. Ada bentuk pengingkaran. Tapi caci maki, sumpah serapah yang berlampau, emosi tak tentu arah, hati-hati. Kita ini kena Allah apa kena ulah? Makanya ceramah saya beberapa hari khutbah, jangan sampai dengan mengirim sumpah serapah kita merasa sudah beramal. Belum. Ada amal yang lebih hebat lagi dari ini. Ingat, anak-anak kita akan datang. Riau mesti diperbaiki dengan 3. Semangatkan untuk 3. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masjid. Nih, sumpah serapah tak menyelesaikan masalah. Carut marut ini bisa selesai dengan 3. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masjid. Masjid yang berkurikulum, pengajian masjid yang bersilabus. Mulai. Kertas terakhir. Apakah benar Ustadz, orang Islam memuji, membela, mendukung orang kafir jadi pemimpin termasuk murtad? Dan kalau mati apakah wajib disolatkan? Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang mengangkat mereka, mendukung mereka, membelikan walak dan baroknya untuk mereka, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Ajak saudara kita ini bertobat. Makanya saya pernah ditelepon, Ustadz Somad, apa hukumnya berdoa di rumah anggota DPR? Boleh, tapi anggota DPR kami ini Pak Ustadz bukan dari kita. Kalian yang datang ke sana, yang memilih mereka, yang ikut senang, yang baca doa, masuk neraka jahanam kalian semua. Yang mimpin doa ini yang paling panas nerakanya. Sejak itu dia marah, tak diteleponnya saya lagi. Terserah, yang penting sudah saya sampaikan. Di akhirat kalau ditanya Allah, udah kau sampaikan Somad? Sudah. Apa sebabnya Buya yang dari Sumbar itu membela Pak Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Apa motivasi? Yang jelas zahirnya dia adalah penasehat Baitul Muslimin, PDIP punya. Baitul Muslimin adalah suatu sub yang dibangun untuk melunakkan umat Islam. Apakah boleh kita usulkan Ustadz, lambang Ka'bah jangan lagi dipakai karena P3 itu? Boleh, bagus. Ka'bah bukan punya P3. Bagus, jangan, terserahlah. Banyak lambang lagi. Itu ada 5 lambang yang bisa diambil. 5. Ado limo, nan patamo, bintang basagi limo. Nang kedua, tali pangikek kudo. Nang ketiga, kapas jopadi mudo.
Padi mudo. Satu lagi, kepala kabau di sambal lado. Banyak lambang-lambang yang bisa diambil situ. Apakah boleh kita usulkan Ustaz, apa ancaman Allah seorang wanita yang tidak memakai jilbab? Wah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, utuh semua. Salat saya terima, puasa saya terima, haji saya terima, jilbab saya tolak, tak bisa. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kau ambil yang sebagian, wa takfuruna bi ba'd, sebagian kau ambil, sebagian kau tolak, tak bisa. Kau harus terima dia secara utuh, downloadnya harus 100%. Kalau download setengah tak jadi, batal. Jangan lupa, perempuan yang tak berjilbab itu, dia sebagai anak, ayahnya mana? Perempuan yang tak berjilbab itu dia sebagai keponakan, mamanya mana? Pamannya mana? Perempuan yang tak berjilbab itu sebagai adik, abangnya mana? Ayah, datuk, mama, paman, abang, adik. Yang membiarkan perempuan yang tak berjilbab, dayus, tak ada cemburunya. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Wa mad dayus ya Rasulullah? Siapakah dayus itu wahai Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, alladzi yuqirru su' ala ahli, membiarkan keburukan pada adiknya, istrinya, anaknya, kemenakannya. Kenapa dia biarkan? Alah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh, adik perempuannya tak pakai jilbab. Saya sampaikan, saya adik-beradik laki-laki semua. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh, jangan-jangan anak perempuannya tak pakai jilbab. Saya sampaikan, anak saya namanya Mizyan Hazik Abdillah, tak ada anak perempuan saya. Maka dalam masalah ini selamat saya insyaAllah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita berdoa kepada Allah. Ada saudara kita yang baru kehilangan ibunda, meninggal dunia. Ada yang sedang sakit, ada yang hatinya sedang lemah, bimbang karena banyaknya SMS, Twitter, WhatsApp, goncang dia. Kita mohon supaya diberikan kekuatan hati. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.